Kandang banteng akhirnya harus keok di kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ketika ada pemberitaan bahwa Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD harus kalah di kota Solo. Dan yang menang adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas apa kira-kira tanggapan dari seorang FX Rudy yang kita ketahui bersama-sama bahwa kota Solo itu adalah kandangnya banteng. Basis massa di kota Solo itu adalah PDIP. Kenapa pil pahit ini harus ditelan oleh seorang FX Rudy? Apa kira-kira tanggapan dari seorang FX Rudy terkait dengan fakta yang harus dialami oleh partai PDI Perjuangan di kota Solo ini? Apakah seorang FX Rudy akan marah-marah atau akan mengamuk? Ataukah malah sebaliknya? Seorang FX Rudy akan menunjukkan sikap kedewasaannya dalam pesta demokrasi di pemilu 2024 ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan tanggapan yang menurut saya sangat spesial yang disampaikan oleh seorang FX Rudy ketika kandang banteng ini harus keok di kota Solo itu. Selamat menyaksikan. Yang mengamanyakan presiden lain, partainya sendiri kan orang kelihatan ketemu saya aja bingung. Biasanya. Ya hati ini tidak bisa dibohongi. Ya untungnya saya tidak mencalonkan jadi ngurusi. Nah, tunggu hasil yang sebenarnya keputusan dari Dewan dari KPU. Namun kalau melihat seperti ini, ya sudah, pertarungan perjuangan sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi ya harus kita terima. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang. Namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu relkon yang dari KPU. Mungkin seruan Pak Rudy untuk para simpatisan. Ya simpatisan sudah saya serukan lewat WA. Kita tetap menunggu hasil relkon dari KPU dan tentunya keputusan KPU pusat itulah nanti yang menjadi acuan kita. Dan apapun yang hasil yang diperoleh ya harus kita terima dengan lapang dada. Dan ini merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Kita gerakan lebih masif. Namun hasilnya hanya seperti ini kan. Dan saya berharap teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan apapun tanpa perintah dari Ketua DPC. Artinya kalau menanggapi ada kabar-kabar miring terkait dengan pergerakan yang dilakukan simpatisan itu gimana Pak? Simpatisan saya? Iya. Wah saya malah tidak tahu itu. Ada yang ngerti ya tak selentik ya. Kita ini sudah bertahun-tahun terus simpatisan kita apalagi yang caleg sekalian nanti kalau ada bukti-buktinya ya tinggal kita beri sanksi gitu aja. Tapi kita itu nggak pernah berpikir seperti itu. Karena PDI Perjuangan saya nilai kader yang militan. Namun ya harus diketahui bahwa di Solo hanya sendiri. Karena koalisinya kan P3, Perindo sama Hanura kan tidak punya kursi.
Ini ya harus dipahami. Jadi sehingga anak-anak saya yang ada di wilayah tidak boleh melakukan apapun yang merugikan masyarakat. Termasuk kita untuk himbauan ke simpatisan. Oh iya, sudah selalu saya himbau. Tidak boleh melakukan tindakan atau gerakan apapun tanpa sepengetahuan ketua DPD. Karena kita harus melihat hasil real count-nya nanti. Namun kalau kita melihat di TPS di lapangan, ya sudah, kita banyak menang, banyak yang ada yang kalah, banyak menang, ada yang kalah. Ya udah, itu pergerakan-pergerakan yang tim mereka lakukan dengan TSM itu ya ada benarnya gitu. Terstruktur, sistematik dan masif. Namun operasi senyapnya nampaknya masuk untuk di Solo. Namun saya tetap memberikan apresiasi pada anak-anak saya. Karena Solo hanya sendiri, di DPRD pun juga kita hanya sendiri 30 kursi. Yang Perindo, Hanura, dan P3 kan tidak punya kursi. Nah, sehingga kalau perolehan kita nanti hanya sesuai dengan kursi itu, atau bahkan lebih, ya militansi kader partai masih bisa dipertanggungjawabkan dalam pilihan partai. Namun kalau tadi ada isu-isu yang seperti ini, saya tidak dengar soalnya. Kalau dengar ya kita gubrak lah. Gitu. Karena Pilpres dan Pileg itu sama bebannya. Gitu. Kalau seperti saya dan teman-teman sudah kurang-kurang, mulai dari tenaga, pikiran, waktu, material maupun seperti itu juga tidak kurang-kurang kita lakukan. Namun kalau hasilnya seperti itu ya harus bisa terima dan tidak boleh melakukan tindakan apapun. Jaga kondusivitas Kota Solo. Itu ini sudah ada komunikasi dengan Bu Mega belum? Oh, saya uang paling bawah kok. Paling nanti Belpie Road Solo kan gitu. Ya Solo karena selalu sendiri toh Bu. Ya minimal untuk cara ngetes apa hasilnya yang nanti bisa dinilai ya perolehan partai itu. Kalau ada isu yang simpatisan presidennya lain, partainya PDI Perjuangan, itu hanya rumor saja menurut saya. Karena saya tidak ngerti sama sekali. Kalau ngerti ya mesti mereka tak kasih tahu lah cara-cara seperti ini. Namun kita perlu kita acungi jempol untuk anak-anak saya yang di bawah. Karena biarpun kita sendiri, hujan panas, siang malam, apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Oh bukan dari kita. Kompas. Luar biasa. Itulah tanggapan dari seorang FX Rudy yang adalah seorang ketua DPD PDI Perjuangan di Kota Solo. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa apapun hasilnya kami siap terima. Tetapi selama ini kami sudah berjuang semaksimal mungkin. Dan apalagi di Kota Solo itu PDIP ada 30 kursi. Lumayan banyak ya. Hal yang menarik berikutnya ketika seorang FX Rudy harus bisa mengajak kepada para pendukungnya, para bawahannya untuk tidak melakukan aksi-aksi anarkis dan lain sebagainya. Tetap mereka harus mengedepankan untuk menjaga kondusivitas yang ada di Kota Solo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa hal-hal yang disampaikan oleh FX Rudy ini bisa terjadi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita harus mampu untuk menerima segala kenyataan itu. Politik ini hanyalah event 5 tahunan. Hal yang paling penting bahwa kita harus tetap mengedepankan untuk menjaga persaudaraan. Kalah dan menang dalam sebuah pesta demokrasi itu barang biasa. Jangan berkecil hati, tetap tunjukkan jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita. Itu adalah poin yang paling penting. Di sisi lain,
Saya juga tadi sempat menyimak pidato singkat yang disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Mungkin next video akan saya sajikan, di mana beliau juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para relawan baik itu di 01, 02 maupun 03, bahwa mari kita bersama-sama untuk menjaga rasa persaudaraan. Jujur bagi saya secara pribadi, ketika seorang Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah rasa persaudaraan, bagi saya adalah sebuah ajakan yang luar biasa. Karena bagi saya yang rakyat jelata, kalah dan menang dalam pesta perpolitikan itu, dalam pesta demokrasi itu adalah hal yang biasa. Mari terus terang kita tetap memantau hasil dari pemilu di tahun 2024 ini sampai rekapitulasi dari KPU itu diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena di sanalah kita akan mengetahui siapa yang menang di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, ataukah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ataukah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Namun, untuk hasil quick count sekarang, posisi yang masih unggul adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, mari kita tetap bersama-sama menjaga kondusivitas dari negara kita. Tetap menjaga bahwa pemilu ini harus berlangsung dengan aman dan damai, tidak adanya keributan, tidak adanya pertumpahan darah dan lain sebagainya. Sekali lagi, persaudaraan kita harus tetap kita jaga. Jangan hanya gara-gara pemilu, jangan hanya gara-gara pesta 5 tahunan ini, lantas hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan harus kita rusak untuk selamanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.